Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan belajar dan mempraktikkan mengenai pengarsipan dan komprehensi. Yang pertama adalah mengenai pengarsipan. Nah, yang akan kita gunakan dalam pengarsipan itu adalah gzip, bzip2, tar, zip atau unzip, dan xz atau unxz yang digunakan untuk mengarsipkan dan memulihkan file. Nah, perintah ini dirancang untuk menggabungkan beberapa file menjadi satu file atau mengompres file besar menjadi file yang lebih kecil. Dalam beberapa kasus, perintah akan melakukan kedua fungsi tersebut. Nah, pengarsipan data ini penting karena beberapa alasan, termasuk tidak terbatas pada hal-hal berikut. Yang pertama, file besar itu mungkin sulit untuk ditransfer. Membuat file-file ini lebih kecil membantu membuat transfer lebih cepat. Yang kedua, mentransfer banyak file dari satu sistem ke sistem lain dapat menjadi membosankan ketika ada banyak file. Menggabungkannya menjadi satu file untuk transportasi membuat proses ini lebih mudah. Yang terakhir, file dapat dengan cepat menghabiskan banyak ruang, terutama pada media lepas pasang yang lebih kecil seperti thumb drive. Pengarsipan mengurangi masalah ini. Nah, tapi banyak nih yang nanya kenapa ada banyak perintah pengarsipan yang berbeda. Jawabannya, karena perintah-perintah ini memiliki fitur yang berbeda. Misalnya, beberapa di antaranya memungkinkan kita untuk melindungi file arsip dengan kata sandi dan teknik komprehensi yang digunakan. Oke, kita coba aja langsung menggunakan perintah tar untuk membuat arsip direktori etc.udev yang disimpan di direktori my backups. Pertama kita change directory dulu ke menggunakan mkdir my backups. Nah, baru kita pakai perintah tar-nya untuk bikin arsip dokumennya, arsip direktorinya. Kemudian diikuti cvf my backup, kemudian udev titik tar spasi etc udev. Nah, terus kita coba lihat file directory my backup-nya sekarang. Nah, file directory-nya sekarang yang my backup itu arsip direktorinya ada di udev tar ini. Tuh. Nah, perintah tar ini digunakan untuk menggabungkan beberapa file menjadi satu file. Secara default, itu tidak memapatkan data. Opsi min c memberitahu perintah tar untuk membuat file tar. Nah, yang ini. Yang min c ini. Nah, opsi min f yang v ini, min v itu singkatan dari verbose yang menginstruksikan perintah tar untuk mendemonstrasikan apa yang dilakukannya. Yang terakhir, opsi min f digunakan untuk menentukan nama tar filenya. Tuh. Nah, tar sendiri singkatan dari tab archive. Perintah ini awalnya digunakan untuk membuat backup tab, tapi sekarang lebih umum digunakan untuk membuat file arsip. Oh iya, perlu diingat juga, kita nggak harus menggunakan ekstensi titik tar untuk nama file arsip, tapi akan sangat membantu untuk mengidentifikasi jenis file. Ini dianggap gaya yang baik saat mengirim file ke arsip orang lain. Selanjutnya, kita coba untuk menampilkan konten file tar dengan menggunakan opsi yang tersedia. Kita coba pakai opsi perintah T, V, dan F. Nanti saya jelasin apa itu opsi T, V, dan F-nya. Pertama kita tar min tvf, kemudian my backups, udev tar. Nah, outputnya kayak gini.
Nah, untuk opsi min T yang tadi, ini adalah daftar konten. Yang V ini sama kayak yang tadi, verbose. Nah, kemudian yang F-nya juga nama filenya. Nah, perhatikan di sini bahwa file dicadangkan secara rekursif menggunakan nama jalur relatif. Ini penting karena kita saat mengekstrak file itu, mereka akan ditempatkan di direktori kita saat ini, bukan menimpa file saat ini gitu ya. Nah, untuk membuat file tar yang dikompresi gunakan opsi min Z. Opsi min Z ini menggunakan utilitas gzip untuk melakukan kompresi. Kita coba tar. Kita pakai min Z yang tadi, terus cpf my backups. Oh tunggu, saya ada yang salah tadi. Tar z cpf Nah, selanjutnya kita pakai opsi ls ini untuk tampilkan file dan direktorinya. Kemudian lh my backups. Nah, kita coba lihat di sini cadangan filenya. Cadangan yang pertama itu lebih besar. Nih, yang pertama itu 10 kilobyte. Nah, yang cadangan yang kedua itu cuma 1,4 kilobyte. Tuh. Nah, selanjutnya kita coba buat nge-ekstrak konten arsipnya. Nah, kita pertama kita change direktorinya ke my backups. Kemudian kita tampilkan file direktorinya. udeftar gz, karena tadi kita udah bikin salinan-salinan arsipnya ya. Terus tar pakai opsi vrf xvf, kemudian udeftar gz. Kemudian kita tampilkan lagi file direktorinya, terus ls nya etc, kita masuk ke etc, kemudian ls etc udef, kemudian ls etc udef lagi, rules. Nah, kita sekarang ini kenapa nggak bisa diakses ya? Coba kita ulang. Oh, lihat ini ada salah tulis ya. Enggak, coba kita ulang yang ls yang terakhir. Kita coba masuk ke directory etc oh ini saya salah tulis, ini harusnya udef ya, bukan udec, ada typo sedikit. Masuk ke rules D. Nah, ini outputnya. Nah, kalau kita pengen filenya kembali ke lokasi aslinya, kita bisa terlebih dahulu change directory, kemudian menjalankan perintah tar. Tapi di contoh ini kita harus masuk sebagai administrator dulu, karena membuat file di direktori etc hanya dapat dilakukan oleh administrator. Nah, untuk menambahkan file ke arsip yang ada, kita bisa pakai opsi min r pada perintah tar. Kita coba tar, kemudian pakai opsi min r vf, kemudian udeftar etc. Nah, kemudian lanjut lagi min r lagi
pakai tvf. Kayak gini. Kita udah nambahin file ke arsip yang ada menggunakan opsi -r pada perintah tar. Selanjutnya kita akan menggunakan gzip dan gunzip untuk mengomprensi dan membuka kompres file. Nah, kita change ini dulu, cp user share dictionary words, terakhirnya diikuti dengan titik. Kemudian ls-l words. Nah, sekarang kita baru pakai opsi gzip-nya. Nah, lanjut kita tampilkan lagi ls-l words gz. Karena kita tadi pakai gzip ya. Bentuknya kayak gini. Nah, coba kita perhatiin ukuran file zip-nya. Nah, ini dia. Yang pertama itu segini ya, 931.708. Nah, untuk yang kedua itu cuma 252.748. Nah, saat kita menggunakan gzip, file asli diganti dengan file zip. Nah, pada contoh ini, pada contoh yang ini, file words itu diganti dengan words gz. Nah, saat kita membuka zip file zip akan diganti dengan file asli. Selanjutnya kita coba buat buka kompres file words gz-nya. Kita ls-l, kemudian words gz. Nah, kita pakai perintah gunzip words karena kita membuka kompresi filenya. Words gz terus ls-l words, dan dibuka sekarang kompresi filenya, balik lagi ke ukuran awalnya ya filenya. Nah, Linux itu menyediakan sejumlah besar utilitas kompresi selain gzip atau gunzip. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kompresi lebih cepat, tingkat kompresi lebih baik, lebih fleksibel, lebih portable, dekompresi lebih cepat, dan lain-lain. Nah, perintah gzip atau gunzip ini sangat populer di Linux, tapi kita harus menyadari bahwa bzip 2 atau bunzip 2 juga populer di beberapa distribusi Linux. Tuh. Nah, selanjutnya kita coba pakai bzip 2 atau bunzip 2 buat kompres dan buka kompresi file yang sangat mirip dengan menggunakan gzip atau gunzip. Nah, kayak tadi kita coba file words ya, kita ls dulu, -l words. Terus sekarang kita pakai bzip 2 words. Nah, sekarang ls-l words lagi, pakai bzip. Ini udah dikompresi, kita lihat. Awalnya itu 931.708, setelah dikompresi pakai bzip 2, ini jadi cuma 333.589 ukuran filenya gitu. Nah, sekarang kita coba pakai bunzip 2 buat buka kompres filenya. Sama kayak tadi, nggak beda-beda jauh sama yang gzip dan gunzip tadi ya. Oh ya, ini kan namanya udah jadi words bz2 ya. Sekarang kita pakai perintah bunzip-nya. Terus kita coba ls-l words. Nah, ukuran filenya udah balik lagi ke 931.708 karena kompresi filenya sudah dibuka pakai perintah bunzip 2.
Sekarang kita coba pakai perintah xz dan unxz untuk mengkompres file dan mengkompresi file, yang juga sangat mirip dengan penggunaan gzip dan gunzip. Nah, kayak tadi kita ls-l words dulu, terus baru kita pakai perintah xzx-nya, xz words, ls-l words xz. Coba kita ulang. Ini the program exit is currently not installed. You can install it by typing sudo apt-get utils. Kita coba lagi dari awal ya. ls-l words dulu. Baru coba xz words. Nah, nggak bisa. Coba kita type sudo apt. Kita coba perintah yang ininya. Karena nggak bisa diinstal, kita bisa install dengan mengetikkan sudo apt-get install exit utils. Coba ya, kita coba apa bisa atau enggak. Exit utils. Nah, karena kita ikutin perintahnya, kita disuruh masukin password. Kita coba masukin password dulu. Ini nggak akan kelihatan ya, tapi nggak apa, kita ketikkan aja. Kalau udah selesai, passwordnya dimasukkan, kita langsung enter. Package exit util has no installation candidate. Oh, jadi kita nggak bisa install karena exit utilsnya itu nggak tersedia. Tapi ini referred to by another package. Ini hanya tersedia dari search yang lain. Atau kita coba lagi ya. Kalau nggak bisa. Masih nggak bisa. Ini karena exit utilsnya itu nggak available ya, atau nggak tersedia. Jadi kita nggak bisa pakai perintah exit-nya itu. Tapi penggunaan exit dan unexit ini penggunaannya sama dan mirip banget kayak si gzip, bzip2 dan gunzip dan bunzip2 itu. Jadi nggak masalah ya gitu mau pakai yang mana aja. Cuman kalau yang exit ini kita nggak bisa praktekin karena paket exit utilsnya itu nggak available dan nggak tersedia di search yang saya gunakan sekarang gitu. Kita lanjut aja pakai perintah zip untuk mengompres file words. Nah, kita coba zip words, zip, terus ls-l words zip. Nah, ada filenya, ada nama file words zip. Nah, argumen pertama word zips yang ini, word zips yang ini adalah perintah zip nama file yang kita buat. Nah, argumen words-nya adalah nama file yang ingin kita tempatkan di file terkompresi. Nah, tapi perlu diingat juga kita nggak harus menggunakan ekstensi .zip ke nama file terkompresi, namun akan sangat membantu untuk menentukan jenis file gitu. Selanjutnya kita kompres directory etc/udev dan isinya dengan kompresi zip. Kita coba. Saya akan agak buru-buru ya karena baterai laptopnya lowbat. Zip -r udev.zip, kemudian masukin direktorinya. Lanjut kita tampilkan ls-l udev.zip. Direktorinya ada. Nah, outputnya kayak gini. Perintah tar yang dibahas sebelumnya secara otomatis turun melalui subdirektori apapun dari direktori yang ditentukan untuk diarsipkan. Dengan perintah bzip2, gzip, dan zip, opsi -r harus ditentukan untuk melakukan rekursi ke dalam subdirektori. Perlu diingat ya itu ya.
Selanjutnya kita lihat isi arsip zip menggunakan opsi -L dengan perintah unzip. Kita coba unzip -L udef.zip. Kita udah lihat isi arsip dari file zip ini gitu. Nah, yang terakhir kita ekstrak arsip zip menggunakan perintah unzip tanpa opsi apapun. Nah, pertama-tama kita perlu menghapus file yang dibuat pada tar contoh yang sebelumnya gitu ya. Kita harus hapus dulu file tarnya. Jadi kita pakai perintah rm -r etc. Nah, ini kita udah hapus file tar sebelumnya. Sekarang kita pakai perintah unzip-nya buat bikin ekstrak arsip dari zip-nya. Nah, outputnya kayak gini. Nah, udah semua ya, kita udah mempelajari dan mempraktekkan bagaimana mengenai pengarsipan dan kompresi. Mungkin cukup sampai di sini. Akan saya tutup karena baterai laptopnya juga udah lowbat banget ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.